Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi yang kemarin. Kalau kemarin kan hanya berdasarkan satu trigger saja ya. Jadi kalau di sini di data itu sudah jam 7 itu sudah ada, maka dia hilang. Tidak ada trigger tambahan. Jadi kalau misalkan mau tidak peduli mau tanggal berapapun dia tetap tidak bisa. Contoh di sini tanggal 24 sudah jam 7 ya. Tanggal 24 sudah jam 8. Otomatis bagaimana kalau tanggal 26? Apakah tanggal 26 itu dia ada atau tidak? Dia lanjut jam 9, jam 7-nya ini nggak bisa tampil. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tambahkan satu trigger biar dia ini per hari. Jadi hari misalkan tanggal 8 ini sudah sampai 8, maka nanti kalau dipilih tanggal 8 dia akan tampil jam 9 dan seterusnya. Kalau misalkan nanti dipilih tanggal 26 berarti dia bisa tampil dari jam 7 dan seterusnya. Karena apa? Karena belum diinput pada hari itu. Ini berguna untuk kita kalau menggunakan aplikasi misalkan untuk janjian, entah itu kedokteran, misalkan tanggal sekian, jam sekian, nah, biar ketika nginput itu tidak tabrakan, atau mungkin kayak tiket pesawat yang lain istilahnya sudah di booking tanggal sekian, posisi sekian, kursi sekian misalkan. Nah, itu semua realisasinya seperti itu ya. Maka triknya bagaimana? Kalau kita lihat rumusnya yang kemarin di jam sini, di data validatinya adalah dia mengambil nilai dari enum jam. Jadi nilainya dari enum ini, nilai ini, data ini diambil sebagai pembanding. Data ini yang akan ditampilkan dengan catatan yaitu nilai jam itu tidak boleh ada di sini. Jadi nilai jam yang diinput itu nggak ada di sini. Otomatis misalkan di sini jam 8 nanti dikurangi jam 8. Lalu bagaimana kalau kita ingin menambahkan trigger istilahnya tidak cuma jamnya doang? Maka saya di sini menggunakan satu bantuan ya, saya beri nama trigger ya, hanya untuk mempermudah. Trigger ini berisi concatenance ya, ini tanggal karena memang patokannya adalah tanggal kemudian jam. Tanggal dan jam ya. Seperti itu. Akhirnya kalau misalkan kita lihat di sini di tampilan bantu, nah triggernya adalah tanggal 24. Kalau dipilih jamnya jam 11 nanti dia berubah menjadi angka ini. Nanti ini bisa dihilangkan, ini sengaja ditampilkan supaya ketahuan gitu ya. Nah, kemudian kita kombinasikan, kita ambil rumus ini, langsung saja copy seperti ini. Kita edit yang trigger di datanya nih ya, di jam data validity. Nah, kalau di sini not in ini patokannya jam. Nah, sekarang ini kita ganti menjadi yang tadi. Kita paste. Kemudian datanya ini diganti ke trigger. Nah, jadi dia datanya adalah seperti ini ya. Kemudian kita save, down. Ya, kita lihat apakah ini berhasil. Harusnya sih berhasil. Cuma kita tidak tahu ya. Kita coba sekali lagi. Nah, setelah dirubah, kita coba tanggal 8 ya. Tanggal 8 ini, tanggal 25 ini, tanggal 24 ini ya. Tanggal 24 harusnya dimulai dari jam 9. Kita coba tanggal 24 dimulai jam 9. Oke, jam 9 save. Bagaimana? Berarti kalau tanggal 25 juga sama, 29. Misalkan tanggal 25. Tanggal 25 otomatis 9 masih tampil meski kalau yang pertama tadi eh, kalau yang pertama tadi kan sudah nggak bisa karena di sini sudah ada 9-nya. Nah, sekarang sudah bisa. Contoh kita masukkan tanggal 26 yang belum ada sama sekali ya. Tanggal 26. Nah, maka jamnya dimulai dari jam 7. Ya, seperti itu. Jadi triggernya sekarang dua ya, berdasarkan waktu, kemudian berdasarkan tanggalnya lagi. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mau menambahkan satu lagi? Maka kita coba tes, misalkan di sini datanya kita kasih status ya. Nah, kita tambahkan status di sini, kita
regenerate misalkan. Nah, status ini biar mudah anggaplah kita pakai enum ya. Terus di sini kita isi misalkan A, sini B. Nah, ini allow-nya nggak usah kita bebas sih kalau ini pengaturan. Kalau saya tidak mau mengaturnya, pakai button aja biar kelihatan ya. Nah, sekarang kita akan memilih 3. Jadi dia ada jam dan juga status. Contoh ini statusnya AB ya. Jadi posisinya tetap mana. Nah, ini pun sama, triggernya tinggal kita tambah. Setelah jam ini kita tambahkan status. 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 Oke. Setelah itu yang di sini, sorry bukan di sini. Yang di jam ini pun sama, kita tambahkan statusnya. Ini jam, kemudian status. Adapun ini masih sama ya. Down, kita save. Nah, status ini mungkin bisa diakali misalkan nanti dibagi menjadi ruang ya, misalkan tanggal hari ini jam sekian di ruang ini, jam sekian di ruang ini. Jadi karena dia punya 2 ruangan, jadi jam itu bisa dilakukan berbarengan ya. Contoh kita mulai saja hari hari ini ya, hari yang belum ada sama sekali, misalkan tanggal tanggal 31 ya. Tanggal 31 jam 7 tampil. Kalau memang seperti itu harusnya dimulai dari sini ya. Biar enak nanti view-nya kita edit form. Nah, ini kita manual. Terus statusnya ini naikkan. Ya, jadi biar status dulu yang dipilih. Kita tunggu. Masih loading ya. Cukup lama ini loading, sepertinya koneksi internetnya tiba-tiba turun. Oke, tidak bisa disimpan, kita reload dulu. Ini sinyalnya Masya Allah sekali, tiba-tiba entah kenapa kumat ya. Oke, kita setting dulu nih secepatnya di data tanggal sama di data form ya. Data form. Kemudian kita rubah posisinya tadi ya. Jadi statusnya dinaikkan dulu karena memang biar mudah status yang diinput terlebih dahulu. Kita save. Bismillah, semoga agak cepat. Oke. Loading lagi. Nah, sekarang kita mulai tanggal yang ini ya, tanggal 31 misalkan. Tanggal 31 status A jam 7 bisa. Oke, kita lihat lagi data. Kemudian kita tanggal 31 lagi. Misalkan status A jam 8 ya kan. Bagaimana kalau statusnya B jam 7 tampil ya, seperti itu. Bahkan di hari yang sama kalau statusnya A dia dari jam 8, kalau statusnya B dia mulai dari jam 7 lagi, seperti itu. Nah, ini bagaimana kalau dirubah hari, misalkan harinya kita isi tanggal 30, status A jam 7 ya, seperti itu. Kemudian kita coba sekali lagi tanggal 30 statusnya A maka jam 8, kalau statusnya B dia jam 7 ya, seperti itu teman-temannya. Semoga bermanfaat, bisa dikembangkan sebagai aplikasi kehidupan sehari-hari karena memang dengan update ini insya Allah bisa mempermudah aktivitas kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih.